Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA, Kepala Sekolah SMP, dan semua dewan guru, dewan asatidz yang hadir di tempat ini, dan semua pegawai Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hayat. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di aula Pondok Pesantren Nurul Hayat ini. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini adalah hari pertama kita masuk, hari pertama kita memulai berjuang di Pondok Pesantren Nurul Hayat ini, dan semoga perjuangan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan oleh Allah lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian saya atas nama pribadi, pertama mengucapkan terima kasih semuanya kepada Dewan Guru dan Dewan Asatidz yang telah berjuang di Pondok Pesantren Nurul Hayat ini, dan di saat bermuamalah dengan kami pribadi ada kesalahan, ada kekurangan, dan ada sesuatu yang kurang pantas saya ucapkan. Saya atas nama pribadi dan pengurus Yayasan Nurul Hayat mohon maaf lahir dan batin, dan saya ucapkan minal aidina wal faizina kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah memberikan panjang umur kepada kita semuanya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di Pondok Pesantren Nurul Hayat ini itu selalu ada perubahan di dalam membangun lembaga, di dalam mengatur lembaga, di dalam memanage satu lembaga. Maka di saat ada perubahan, pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang menginginkan dan ada yang tidak menginginkan, dan itulah dinamika di dalam perjalanan membangun satu lembaga ataupun membangun satu organisasi. Sudah barang tentu di situ ada gesekan antara satu dengan yang lainnya. Ada yang merasa senang, ada yang merasa tidak senang. Nah, itu wajar dalam bermuamalah antara guru, antara ustadz. Tapi ingat, kita ini satu perjuangan. Satu perjuangan, yaitu bagaimana kita membangun lembaga ini dengan baik dan memberikan manfaat lebih kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka di Nurul Hayat ini tidak ada perbedaan antara ustadz sama guru, sama. Ustadz ya guru, guru ya ustadz. Jadi sama, tidak ada perbedaan. Mau dipanggil ustadz sama, mau dipanggil guru juga sama. Karena yang namanya guru itu bahasa Arabnya muallim. Kalau ustadz itu artinya profesor, ustadz itu. Jadi aslinya kalimat ustadz itu adalah profesor dari bahasa Farsi. Dari bahasa, bukan bahasa Arab yang diarabkan. Makanya kalau di Arab biasanya al-ustadz ad-duktur. Jadi profesor, doktor, itu al-ustadz ad-duktur. Itu bahasa bukan Arab tapi diarabkan. Nah ini. Atau dengan menggunakan bahasa profesor. Maka boleh menggunakan bahasa guru untuk ustadz, ataupun dibalik sama, semuanya menggunakan bahasa ustadz semuanya. Jadi di Nurul Hayat ini tidak ada perbedaan, dan kata guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, semuanya itu berjuang. Kembali kepada niat. Ada orang mengajarkan ilmu matematika tapi tujuannya untuk Allah, ya sama. Ada orang mengajarkan Al-Quran tapi tujuannya bukan karena Allah, dia tidak mendapatkan apa-apa.
Jadi bukan masalahnya Anda mengajar ilmu agama atau Anda mengajar ilmu umum ataupun Anda duduk di kantor. Tapi niat di sini. Yang membedakan antara satu dan lainnya adalah niat di sini. Oleh karena itu ya, di tahun setelah Hari Raya Idul Fitri ini, ayo kita perbarui niat kita untuk berjuang bersama untuk memberikan manfaat lebih kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus berpikir bahwa hidup kita ini ya, kalau kita hanya makan minum selesai, apa bedanya dengan ayam? Saya tanya, ayam makan nggak? Makan minum, saya itu tidur, buang air besar, tidur, sama. Berarti apa bedanya kita dengan ayam? Maka kita melangkah harus berpikir bagaimana saya memberikan manfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang membedakan manusia dengan selain binatang yang lainnya itu. Berpikir bagaimana memberikan manfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kapasitasnya masing-masing ya. Oleh karena itu, di saat kita menyampaikan manfaat, memberikan manfaat, sudah barang itu di situ ada apa? Ada benturan-benturan. Nah, itulah yang namanya manusia. Umpamanya kepala sekolah SMP, kepala sekolah SMA, kepala tafaku, umpamanya muamalah dengan fulan guru diomongin tersinggung, ada yang dikasih peringatan, ada yang dikasih SP tersinggung marah. Itu wajar di dalam kita menjalankan organisasi ini, menjalankan satu lembaga ini. Maka disitulah ya kita harus saling memahami. Nah, saya mohon ini yang namanya pimpinan itu harus legowo. Harus, kalau guru kami menyampaikan, harus hatinya, dadanya harus luas. Jadi Anda tidak cukup punya dada satu, harus punya dada tiga. Ya, apalagi yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan murid, berkaitan dengan santri. Di saat Anda mengajar dengan santri, itu kan bermacam-macam karakter, bermacam-macam orang, bermacam-macam manusia yang datangnya dari berbagai daerah yang berbeda-beda, bermacam-macam orang tua. Ada yang orang tuanya Masya Allah mengarahkan anaknya, ada orang tua yang tidak peduli dengan anaknya. Maka kita menemukan santri yang berbeda-beda. Nah, disinilah kadang-kadang kita apa? Kita tidak menerima. Kadang-kadang kita cepat marah. Kadang-kadang kita cepat emosi. Tapi ingat, kalau niatnya adalah kita memberikan manfaat, insya Allah kita tidak cepat marah dan tidak cepat emosi. Kalau niatnya untuk memberikan manfaat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita bersyukur kepada Allah. Kenapa saya katakan kita bersyukur kepada Allah? Kita hidup di tempat yang mudah untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mungkin 1 minggu yang lalu, saya dari Denpasar. Karena saya niat ingin membangun pondok pesantren di Denpasar. Saya 4 hari duduk di Denpasar. Bagaimana repotnya mencari masjid. Bagaimana repotnya mencari makanan halal. Anda duduk di tempat yang harus bersyukur kepada Allah, mudah untuk makan, cari halal gampang, perjalanan cari masjid gampang. Nah, kalau di tempat-tempat yang mana muslim minoritas, itu Masya Allah sulitnya itu. Tapi kita sekarang ditempatkan oleh Allah di tempat yang namanya pondok pesantren. Nah, coba. Ini kita bisa dengan mudah kita menjalankan ibadah, dengan mudah kita menjalankan ilmu kita, dengan mudah kita menyampaikan ilmu kita. Tapi coba kalau kita tinggal di satu tempat yang minoritas, maka kita bersyukur kepada Allah ditempatkan di tempat yang mana kita mudah untuk menyampaikan, mudah untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di Brebes di Pondok Pesantren Nurul Hayat. Coba Anda kembali ke Denpasar atau tempat-tempat non muslim di Papua sana yang minoritas,
di Ambon. Nah ini butuh perjuangan. Saya tanya, seandainya saya membangun lembaga di Denpasar di Ambon, ada yang siap dikirim ke sana? Ada yang siap? Nah, nggak ada yang siap. Nggak ada yang siap. Jadi jiwa perjuangan ini perlu dibangun untuk memberikan manfaat kepada umat Muhammad SAW. Saya tanya, Anda meninggal di Brebes, meninggal di Denpasar, meninggal di Papua, sama nggak? Sama-sama meninggal nggak? Sama-sama meninggal. Yang membedakan adalah kita meninggal dalam keadaan apa? Itu dalam dunia perjuangan. Jadi ini harus kita bangun. Saya bilang kepada istri saya itu tinggal belum tentu di Brebes. Kalau seandainya nanti saya merintis di Denpasar bangun, ya mungkin, atau di Papua, mungkin kita pindah ke Papua. Merintis dari nol dengan perjuangan, ya nggak apa-apa. Saya siap, saya bilang saya siap dengan kondisi apapun. Seandainya saya harus hijrah ke Papua, ya nggak apa-apa, kita hijrah ke Papua untuk perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, ini kita harus dalam benak kita ini, ya. Dalam benak kita ini apa? Bagaimana kita memberikan manfaat untuk umat Nabi Muhammad? Karena kita hidup ini bukan di dunia saja. Kita hidup bukan di dunia. Nah, kalau kita tidak punya jiwa perjuangan, apa artinya hidup? Apa nilainya hidup? Mungkin tadi saya katakan makan, minum, tidur itu bedanya dengan apa? Ayam sama manusia kalau gitu. Nah ini harus. Maka kalau Anda mengajar dari rumah, ya Allah, saya ingin menyampaikan ilmu Allah. Saya ingin mendapatkan keberkahan hidup ini, ya Allah. Saya ingin memberikan manfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah, saya mohon makanya guru-guru, ya, dewan guru, dewan asatid yang mengajar di pondok pesantren ini, coba ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti santri itu akan diberkahi oleh Allah. Santri nanti nurut-nurut semuanya nanti. Santrinya santri yang manfaat. Nah, ini. Jadi kalau ada santri kita ini kok kurang nurut, kurang ini, kurang itu, mungkin coba kita introspeksi diri. Jadi kitanya introspeksi diri. Apakah saya itu ikhlas di saat saya mengajar? Apakah saya pribadi saya ikhlas di saat saya membangun pondok pesantren Nur Haya ini? Untuk Al-Fakir pribadi, di saat kami membangun pondok pesantren Nur Haya ini, saya berusaha membangun dari uang yang halal. Dan saya tidak pernah mengajukan proposal. Dan saya tidak pernah minta orang untuk membangun pondok pesantren Nur Haya ini. Saya nggak pernah nelpon, tolong bantu saya bangun pondok ini, saya mengajukan proposal. Saya tidak pernah mengajukan proposal di dalam membangun pondok pesantren Nur Haya ini. Kan saya kepingin apa? Bagaimana uang ini dari uang yang halal, dari uang yang halal. Tanya teman-teman saya ini, apakah pernah saya meminta? Tidak pernah. Saya ngajukan proposal, saya tidak pernah. Saya kepingin dari uang yang halal. Sehingga apa? Sehingga nanti akan melahirkan santri-santri yang memberikan manfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Itu usaha maksimal saya. Tinggal guru-guru dan ustadz mengajarkannya dengan ikhlas atau tidak ikhlas. Maka para ulama mengatakan, kalau Anda memperdulikan orang berjuang di jalan Allah ikhlas, yang ngurusin keluarga kita itu Allah, yang ngurusin anak-anak Anda nanti itu Allah. Anda jangan berharap punya anak yang soleh kalau Anda sendiri tidak ada perjuangan. Kita kan sering membaca surat Al-Kahf. Di situ cerita pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir bagaimana. Di situ ada rumah yang dirubuhkan, benar nggak? Kenapa rumah itu dirubuhkan? Karena di situ apa?
ada harta karun. Sebab harta karun itu milik anak yatim yang mana wakana abuhu yang mana bapaknya itu soleh, bapaknya itu orang baik, orang tuanya itu adalah seorang pejuang yang hatinya sambung kepada Allah. Maka siapa yang menjaga anaknya? Allah. Anda berjuang itu tidak sia-sia di sini ini. Berarti Anda sudah membangun anak Anda untuk menjadi anak yang soleh. Jadi perjuangan orang tua itu akarnya kepada siapa? Kepada anaknya. Jadi maka tadi saya katakan yang ngurus anak-anak Anda itu semuanya Allah. Nah ini Allah yang jaga. Jadi tidak ada orang yang sukses di dunia ini kecuali dia asar orang tuanya, kakeknya atau orang tuanya, bekas perjuangan, buah daripada perjuangan orang tuanya. Ini yang harus kita pahami. Jadi Anda juga menata keluarga Anda, masa depan anak-anak Anda di saat Anda berjuang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang harus kita bangun. Sebab kalau kamu nggak ikhlas, nggak dapat apa-apa, rugi. Capek, hanya capek mondok, kalau nggak ikhlas nggak dapat apa-apa. Tapi kalau ikhlas, Allah memudahkan urusan Anda dan Allah yang akan menjaga, yang mengatur anak-anak Anda. Ini perlu harus kita hadirkan di sini. Jadi membangun jiwa perjuangan ini penting sekali di dalam kesuksesan satu lembaga, di dalam mensukseskan anak-anak santri. Maka dari situ, ayo kita mulai ya. Ini kan awal masuk. Ayo kita mulai, kita jaga hati kita. Ya, berjuang sungguh-sungguh bersama untuk memberikan manfaat kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan di depan kita adalah para santri. Ayo, ya kita berikan yang terbaik sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemudian di saat menjalankan tugas ada benturan satu dengan lainnya, itu wajar dalam kehidupan. Maka kita saling memaafkan, ya. Kita saling memahami. Orang kalau berjuang tidak mau diomongin orang, ya jangan berjuang. Ingat, ya Pak Hafidh, kalau berjuang nggak mau diomongin orang, jangan berjuang. Saya sudah biasa merintis pesantren dan saya sudah biasa dimusuhi orang, saya sudah biasa diomongin orang, sudah biasa saya. Saya bilang kepada orang-orang saya, sudah tutup telinga kamu. Kalau ingin berjuang, tutup telinga, kita jalan. Yang penting kita tidak melanggar syariat Allah, kita tidak melanggar tatanan aturan umum, sudah kita jalankan. Nah ini yang namanya perjuangan. Ya, pasti ada yang ngomongin, apalagi bagian keuangan, bendahara, Bu Ratna, atau bendara pembangunan Bu Dia, atau siapapun, pokoknya pasti siap untuk diomongin orang. Ini gajinya terlambat, ini pengajuan repot, ini ya biasa itu namanya perjuangan, ya. Maka disinilah butuh yang namanya keikhlasan. Sebelum saya tutup ini, saya ingat dulu pertama kali saya membangun pondok pesantren Al Khairiyah, dan sering saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan, saya itu dimusuhin habis-habisan di saat saya mendirikan pondok pesantren. Yang musuhin saya itu para kiai. Sampai saya punya majelis, itu beberapa jamaah saya, kiai-kiai kampung itu diteleponin jangan sampai hadir di majelis saya. Musuhin sampai musuhin ini, musuhin itu. Kata Habib Abdul Bahru, sabar kamu. Ya sudah, saya sabar aja. Saya dingin, saya santai aja. Beberapa orang itu nggak mampu. Ada beberapa orang nggak mampu. Sampai apa? Ada beberapa kiai didatangin, diajak kelahi.
kelahi sama tim saya ini, ketemu saya, jangan, ngapain kamu ngajak kelahi, biarin aja. Tapi saya sadari akhirnya pada puncaknya itu kok makin parah. Makin parah. Akhirnya saya izin kepada Habibullah Baharun, Habib, kayaknya ini pondok ini tidak bisa saya teruskan. Tidak mau saya kasihkan orang pondok ini. Saya mau kasihkan orang. Kayak ini makin hari makin parah ini. Kiai-kiai musuh ini makin parah. Sudah, kayaknya saya serahkan kepada siapa. Di situ kan banyak ustadz kampung di situ. Sudah saya kasihkan pondok ini. Kan kita kan banyak pondok. Saat itu saya bangun di beberapa titik. Ya ngapain ngurusin yang sulit-sulit? Apa jawaban Habibullah Baharun? Beliau marah sekali sama saya. Apa itu? Kalau kamu berjuang karena Allah, terus. Tapi kalau kamu berjuang karena manusia, kamu berhenti di saat diomongin manusia. Pilih mana? Ya sudah terus. Nah, akhirnya terus. Sekarang alhamdulillah berdiri pondok saja namanya Al Khairiyah, yang saja lebih daripada 500. Ada 600-700 santri sana. Artinya yang namanya perjuangan itu butuh apa? Pengorbanan. Apa pengorbanan? Kesabaran, keikhlasan. Balasannya siapa? Untuk Anda dan untuk keluarga Anda, khususnya untuk anak-anak Anda. Nah ini, maka Allah yang akan menjamin, Allah yang akan menjaga. Ya, maka harus sama. Saya mendirikan Nurul Hayat di Brebes ini. Apakah nggak ada yang musuhin? Pak Isudin, apa nggak ada yang musuhin? Pak Isudin kan yang pertama juga. Pak Isudin, Pak Tata, Pak Hafid. Ini kan orang-orang pertama semuanya ini. Apa nggak ada yang musuhin? Banyak, sampai mau di demo. Ini ya. Saya sih santai-santai aja saya. Nah, sekarang pondok sudah berdiri, ayo kita bangun, ayo kita besarkan. Bagaimana lebih memberikan manfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau urusan pusing, saya lebih pusing daripada Anda. Anda paling enak ngajar selesai pulang. Benar nggak? Tanya Bu Dia itu, tanya Bu Ratna bagaimana pusingnya masalah keuangan. Selesai asrama putri, saya itu berpikir, ini asrama putra bagaimana? Tak bilang gitu. Alhamdulillah. Dari mana uangnya saya bangun asrama putra itu? Makanya saya hari raya itu ke Jawa Timur. Saya minta doa ibu saya ziarah orang-orang solihin. Saya berapa hari raya itu 1 minggu saya di Jawa Timur. Saya minta doa ibu saya ziarah ke solihin, orang-orang soleh. Setelah selesai ziarah, setelah 6 hari 7 hari, ya sudah kita tawakal pada Allah. Tapi ada telepon pada saya. Mau nggak ini ada bangunan 2 lantai, senilai berapa miliar? Saya bilang ya sudah mau. Ini lagi dimulai sekarang hari ini pembangunannya. Saya tidak pernah minta, saya hanya minta kepada Allah. Tidak pernah minta pada manusia saya. Setiap kali saya minta manusia itu pasti gagal. Setiap kali saya mengharap dari manusia itu gagal. Itu muamalah. Makanya kita minta pada Allah. Setelah 1 minggu selesai, ya sudah tawakal pada Allah. Ada orang telepon, ini ada pembangunan asrama 2 lantai, mau nggak? Ya sudah mau, saya punya lah, ada lahnya, ada. Hari ini dimulai pembangunannya, lagi diukur-ukur sama Pak Teguh arsitek itu. Nah, insya Allah ada jalan. Kalau kita benar-benar, nggak ada ceritanya, nggak ada jalan. Jadi perlu keikhlasan, perlu kesabaran, perlu ketabahan. Kita jalani hidup ini dengan baik. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Kemudian terakhir berkaitan dengan ta'amul, muamalah dengan manusia, muamalah dengan manusia. Jadi kita hidup di dunia ini, kita bukan hidup sendiri, kita hidup bersama manusia. Maka harus bangun muamalah manusia dengan baik.
Harus kita bangun muamalah didasari dengan memberikan kebaikan kepada orang lain. Ini penting ini. Maka para ulama mengatakan kalau Anda sholat 100 rakaat 200 rakaat itu paling gampang. Setiap orang bisa sholat 200 rakaat, 300 rakaat, 400 rakaat, bangun malam, puasa, 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Itu gampang. Yang paling repot apa? Urusan hati. Apalagi ibu-ibu. Urusan hati itu yang paling repot. Dendam, sakit hati itu paling repot mengendalikannya. Maka dari situ ya, ulama itu diangkat derajatnya oleh Allah bukan karena banyak ibadah, bukan karena banyak sholatnya, tapi apa? Diangkat oleh Allah karena hatinya lembut, hatinya saling memaafkan. Itu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada salah satu, yaitu cucu daripada Rasulullah SAW, namanya Imam Ali Zainul Abidin, ya. Di dalam beberapa keterangan bukan beliau, ya, tapi beberapa keterangan Imam Ali Zainul Abidin. Satu ketika beliau itu melakukan sholat duha. Itu kebiasaan beliau. Padahal beliau kaya raya. Jadi saudagar zaman dahulu, para pengusaha zaman dahulu itu sebelum kerja itu sholat duha dulu. Nah, kalau kita ini beda, ya paham itu. Jadi kalau kita beda. Kalau zaman dahulu sebelum kerja sholat duha dulu, menghadap Allah dulu, minta petunjuk kepada Allah, minta keberkahan. Maka Imam Ali Zainul Abidin ini melakukan sholat duha. Nah, sholat duhanya itu di masjid. Beliau punya ruko banyak, punya toko banyak beliau, ratusan toko beliau. Di saat sholat duhanya lama, bukan sholat duha kita cepet-cepet kayak gitu. Nah, di saat sholat duha kemudian diceritakan itu, ada yang mengatakan ini Imam Ali Zainul, ada yang mengatakan selain Imam Ali Zainul. Nah, ada seseorang laki-laki yang ingin apa? Yang ingin membayar hutang kepada orang lain, punya hutang. Ingin bayar hutang. Jadi berangkat dari rumah dia bayar uang, bilang ke istrinya, saya mau bayar hutang ke fulan. Nah, tapi sebelum bayar hutang, dia mampir ke masjid sholat dulu. Sholat. Setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia lihat, mana uang saya kok nggak ada. Dia lihat di masjid tidak ada kecuali Imam Ali Zainul Abidin. Ini pasti pencurinya ini. Kata siapa? Kata orang laki. Ini pasti pencurinya ini. Makanya sholatnya agak dilambat-lambatkan. Saya tunggu, pasti ini pencurinya. Oh, kok sujud lama sekali, ditunggu di belakangnya. Sampai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri lagi mau sholat, ditahan sama laki. Sebentar, jangan sholat lagi. Kamu yang mengambil uang saya. Karena di masjid tidak ada orang kecuali kamu. Ayo coba kalau kamu dituduh seperti itu, marah nggak? Marah nggak? Apa perkataan Imam Ali Zainul Abidin? Tidak usah marah-marah. Apa kata beliau? Ya sudah, berapa uang kamu? Beliau tidak mengelak, saya tidak ngambil uang kamu, ini kamu kok hendak. Apa kata beliau? Ini di masjid nggak usah rame-rame. Berapa uang kamu nanti saya ganti. Uang saya segini. Ya sudah, tunggu sebentar, saya mau sholat, ingin menambah 2 rakaat lagi. Setelah itu nanti saya ganti. Akhirnya menambah sholat 2 rakaat. Setelah selesai 2 rakaat, ayo ke rumah saya. Ayo ke rumah saya. Diajak ke rumahnya, dikasih makanan. Enggak, saya nggak butuh makanan. Saya butuh mana uang saya? Sudah duduk dulu, kasih minuman, kasih makanan. Berapa uang kamu? Uang saya segini-gini, dikasihkan ini. Ya sudah, cukup. Dah, terima kasih. Pergi orang laki-laki ini membayar hutang. Setelah bayar hutang, pulang ke rumah,
Pulang ke rumah, ngetuk pintu, assalamualaikum, dibuka sama istrinya. Apa kata istrinya? Katanya kamu bayar hutang, kok uangnya nggak dibawa? Kok uangnya nggak dibawa? Apa kata lagi? Astagfirullah. Siapa orang laki-laki itu? Kok saya tuduh, saya marahi, tidak menjawab, banyak diem, malu ini. Maka kata laki-laki ini, wahai istriku, tadi itu saya sholat di masjid, saya menuduh orang mencuri uang saya. Tapi anehnya orang ini saya tuduh, saya marahi, diem aja, malah saya diganti uangnya ini. Sudah saya bayarkan. Saya malu ketemu orang ini. Tapi kan kalau saya tidak kembali lagi, ini kan memang haknya dia. Maka memaksakan diri, akhirnya ketemu Imam Ali Zainal Abidin, dipaksakan dengan malunya. Ketemu dengan beliau, apa kata, ada apa? Apa masih kurang? Apa masih kurang? Enggak. Saya mohon maaf, saya minta maaf. Ternyata uang saya itu ketinggalan di rumah. Saya minta maaf, ini saya kembalikan ini. Apa kata Imam Zainal Abidin? Sesungguhnya sebelum keluar dari masjid, kamu sudah saya maafkan. Sebelum keluar dari masjid, kamu sudah saya maafkan. Nah, bisa nggak kita seperti ini? Kita bertengkar dengan teman di kantor. Sebelum keluar dari kantor, bisa memaafkan. Ini ini. Sebelum kamu keluar dari masjid, sudah saya maafkan. Maka beliau punya hati yang sofa, hati yang lembut. Dan itu adalah ciri daripada ahli surga. Maka dalam beberapa riwayat, ciri ahli surga layyinul qalb, hatinya lembut. Maka buah daripada atau tanda cara puasa kita diterima oleh Allah, hatinya lembut. Sehingga di hari raya ini ada orang minta maaf, dengan mudah dia memaafkan. Itu adalah ciri daripada puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu. Ayo, maka dari situ ya, ayo kita saling memaafkan ya. Di saat kita bermuamalah di kantor, kita bermuamalah antara satu dengan lainnya, mungkin ada yang tersinggung, mungkin ada yang sakit hati, kita harus memaafkan. Dan kita adalah manusia yang sering berbuat salah. Apa kata Imam Syafi'i? Manistughdifa wa manistughdiya falam yarda fa huwa syaiton wa manistughdiba falam yaghdab fa huwa himar. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang dijadikan marah tapi dia tidak marah, maka dia keledai. Agama dihinakan tapi dia diam, tidak punya rasa hero kepada agama, dia keledai dia. Nabi Muhammad dihina, agama dihina, tapi dia diam aja. Itu keledai. Sama, kalau ada orang diminta ridhonya, minta maaf, kok dia tidak memberikan maaf, fahuwa syaiton, orang tersebut adalah syaitan, iblis, kata Imam Syafi'i. Wa man istughdiba falam yaghdab fahuwa himar wa man isturdiya falam yarda fahuwa syaiton, kata Imam Syafi'i. Nah, saya tanya, mau jadi setan atau manusia? Mau jadi setan atau manusia? Kalau jadi setan, ada orang minta maaf, atau salaman, hatinya masih gerundel, ini yang nyakitin hati saya terus ini yang marahin saya terus ini yang menghalangin gaji saya, gaji cairkan ini. Famunisturdiya falam yarda fahuwa syaiton. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, dan saya ucapkan minal aidina wal faizina kullu amin wa antum bikhair. Ayo kita berjuang bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma nawwir qulubana bi nuril ma'rifah waftah 'alaina futuhal arifin waj'alna min ahli taqwal istiqamah wakhtim lana bil husna wa anta radin 'anna ya muqallibal qulub tsabbit qalbana 'ala dinil Islam. Allahumma aj'al auladana wa tullabana wa talibatina minas shalihin wa shalihat an-nafi'ina li ummati sayyidina Muhammad al-mubarakin ya Allah. Allahumma ij'alhum min ahli al-'ilm wa min ahli khair wa la taj'alhum min ahli syarr wa dhair ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fi min ghairi ta'abin wala mashaqqatin wala nasabin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a'in la yusma' wa 'amalin la yurfa' wa nafsin la tashba. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbana 'ala dinil Islam. Allahumma la tada' lana fi hadzal nahari mubarak dhanban illa ghafarta wa aiban illa satarta wala maridan illa safaita wala hamman illa farajta wala hajatan min hawaijika wal akhirah illa qadaitahuma wa yassartahuma ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.